Teman-teman opung semua, artis Nikita Mirzani sempat mengeluhkan dirinya yang merasa dikucilkan ketika menghadiri acara debat Capres terakhir beberapa waktu lalu. Nikita Mirzani mengungkapkan ada beberapa artis dan influencer yang sepertinya rajin mencari muka dengan Bapak Prabowo Subianto dan juga pejabat-pejabat penting lainnya. Tapi selain itu, Nikita Mirzani juga mengungkapkan ada juga para selebgram dan artis yang begitu menghargai dirinya. Lalu apa sebenarnya yang membuat Nikita Mirzani merasa begitu dikucilkan di acara tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman opung semua, apa kabar? Aku doakan semoga kalian selalu baik-baik saja seperti aku di sini agar bisa terus menyaksikan channel ini, Opung SG Channel. Dan tak lupa aku mau ingetin kalian untuk subscribe channel ini buat yang belum subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk di komen, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Artis Nikita Mirzani akhirnya memberikan penjelasan tentang tulisan di story di akun Instagramnya beberapa waktu lalu tentang keluhannya yang merasa dikucilkan oleh para selebritis lainnya. Nikita Mirzani ini diketahui sempat mengatakan kalau ia merasa dikucilkan oleh para artis dan selebritis yang menghadiri acara debat Capres terakhir beberapa waktu lalu. Meski begitu, Nikita Mirzani mengakui bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah sosok yang sangat baik hati. Begitu pula dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kali ini yang disalahkan oleh Nikita Mirzani bukanlah Bapak Prabowo-nya ya. Jadi jangan salah paham. Bukan Bapak Prabowo-nya ataupun orang-orang tim suksesnya. Tapi yang Nikita Mirzani keluhkan adalah beberapa selebritis. Ada influencer, selebgram, ada artis. Yang menurut Nikita Mirzani itu mereka pandai sekali mencari muka di depan para pejabat penting yang hadir di acara tersebut. Saking baiknya Bapak Prabowo Subianto ini, kata Nikita Mirzani, ia sampai berjabat tangan hingga 2 kali. Namun yang membuat Nikita Mirzani kecewa adalah para pendukung Bapak Prabowo Subianto ini yang terdiri dari para selebritis yang ternyata mainnya itu kubu-kubuan katanya. Namun Nikita Mirzani mengatakan bahwa dirinya bukanlah tipe orang yang suka nongkrong atau suka bergaul, sehingga ia juga tidak terlalu mengikuti perkembangan zaman tentang pergaulan. Dalam Instagram story-nya, Nikita Mirzani ini sempat menuliskan bahwa ia merasa begitu dikucilkan oleh para selebritis yang hadir di acara debat Capres terakhir beberapa waktu lalu. Menurut Nikita Mirzani, ketika ia sedang berada di acara debat Capres terakhir tersebut, ia melihat banyak sekali selebritis-selebritis yang merasa ingin lebih dipentingkan. Aku bacakan status dari story Kak Nikita Mirzani ya, yang sudah cukup lama sebenarnya, tapi aku mau bahas lagi. Dan story ini kabarnya sudah dihapus oleh Kak Nikita Mirzani belum sampai 24 jam. Merasa dikucilkan, entah apa sebabnya, seolah-olah mereka lah yang paling dipentingkan. Untung saya bukan manusia yang jago menjilat, apalagi cari muka. Lingkungan yang sudah tidak sehat. Saya baru menyadari dan paham semua itu tadi malam. Tadinya saya nggak mau story seperti ini, tapi jujur saya dongkol sekali. Nyesel saya, kata Nikita Mirzani. Nikita Mirzani ini mengaku sama sekali tidak tahu bahwa para pendukung Bapak Prabowo Subianto ini yang terdiri dari para artis dan selebritis, ternyata di sana berkumpulnya itu kubu-kubuan. Nikita Mirzani mengaku tak habis pikir dengan para pendukung Bapak Prabowo Subianto yang kebanyakan adalah para selebritis muda, yang menurutnya ternyata di acara tersebut mereka ini mainnya kubu-kubuan, bukannya berkumpul jadi satu, padahal kan mereka ini sama-sama pendukung Bapak Prabowo ya kan? Nikita Mirzani mengaku dirinya adalah tipe orang yang suka berbaur dan mengobrol sana-sini ketika sedang menghadiri suatu acara, bukannya malah bermain kubu-kubuan. Apalagi ketika yang diperbincangkan adalah soal masa depan, maka Nikita Mirzani tak ragu untuk ikut nimbrung. Meski begitu, Nikita Mirzani mengakui kalau para TKN atau tim kampanye nasional dari Bapak Prabowo Subianto ini sangat baik memperlakukan dirinya. Berbeda dengan para selebritis dan influencer yang menurutnya sangat jauh di luar perkiraannya. Ya, meskipun kata Kak Nikita, tidak semua selebritis yang hadir di sana itu bersikap seperti itu, main kubu-kubuan. Ada juga yang ramah sama Kak Nikita. Kayaknya ini live terakhir aku, karena aku banyak kerjaan sekali, karena tadi ada story, dan jadi spekulasi kalian, terus wartawan juga banyak sekali yang telepon. Gue nggak gila-gila wartawan, udah namanya manusia yang manusiawi kalau ada rasa kesel gitu kan. Jadi saya memang menonton debat TKN di sana baik-baik sekali sama saya. Para sesepuh, para jenderal, itu baik-baik sekali sama saya, baik sekali. Begitu pula Bapak Prabowo, saya jabat tangan sama dia tuh 2 kali. Kalau Bapak Prabowo mah gak ada masalah, dia mah gak ada urusan, dia gak ngerti sosial media dan lain-lain, dia fokus untuk acara debat. TKN-TKN-nya semuanya aman, semuanya baik sekali. Yang gak baik menurut saya itu ya pendukung-pendukungnya yang lain gitu. Saya baru tahu kalau ada kubu-kubuan gitu. Begitu saya nggak ngerti karena saya kan orangnya nggak terlalu nongkrong ya kebetulan gitu, nggak suka yang nongkrong, nggak suka bergaul. Jadi saya nggak ikut
zaman perkembangan zaman gitu. Nggak suka nongkrong, jadi saya nggak tahu kalangan selebriti itu begitu ya gitu. Kalau TKN semua alhamdulillah mereka welcome sekali, baik-baik sekali. Jangan bikin gosip ke sini ke situ yang saya nggak habis pikir para pengikutnya yang masih pada muda-muda tidak termasuk TKN ya. Saya mah ke sini ya, ke situ ya gitu. Kalau ada yang ngomongin orang saya kabur, kalau ada yang ngomongin tentang masa depan saya nimbrung. Sekarang saya gitu orangnya. Kalau tim kampanye nasionalnya baik-baik sekali. Tim di kalangan selebritinya lah. Nggak semua selebriti sih, ada influencer gitu-gitu. Ketika ada netizen yang menghinanya sebagai artis yang tak dianggap, Nikita Mirzani pun langsung membantahnya. Menurut Nikita Mirzani, ia sudah begitu dianggap di acara tersebut karena ia datang atas undangan salah satu orang penting yang ia tidak bisa sebutkan namanya. Di saat break acara tersebut, itulah yang membuat Nikita Mirzani merasa tercengang. Ia merasa para selebritis dan influencer yang datang ke sana itu datang hanya untuk ingin dekat-dekat dengan para pejabat penting dan juga dengan Bapak Prabowo Subianto. Kasihan banget nggak dianggap. Saya di sana diundang sama salah satu orang penting, saya tidak bisa sebutkan namanya. Saya sangat diperhatikan sekali, cuman ya memang saat break itu aja saya mikir kayak gitu loh, kok gitu ya. Kayak pengen dempet-dempet, pengen apa gitu, saya nggak ngerti. Nikita Mirzani berharap berita tentang dirinya yang merasa dikucilkan ini tidak dibikin atau digoreng jadi kemana-mana. Karena yang sebenarnya terjadi, kata Kak Nikita Mirzani, ia memang melihat sendiri para selebritis dan influencer ini seolah-olah ingin mencari muka dengan Bapak Prabowo Subianto. Namun sayangnya Nikita Mirzani tidak mau lagi berbicara panjang lebar tentang kejadian yang dilihatnya tersebut. Bukan yang kemana-mana ya, jangan kemana-mana. Saya soalnya nggak suka kalau di beritanya dibikin kemana-mana tuh saya nggak mau gitu, karena bukan begitu yang terjadi gitu. Saya merasa ya mereka yang nggak tahu ya saya soalnya tidak dibesarkan cari muka atau penjilat gitu, saya nggak bisa. Nikita Mirzani menjelaskan bahwa kondisinya sudah baik-baik saja dan ia sudah tidak lagi memikirkan tentang kejadian tersebut. Salah satu influencer yang menurutnya baik dalam memperlakukan dirinya yang ramah gitu ya, adalah pasangan dari Pratama Arhan, pemain sepak bola ya, dan juga istrinya Aziza Salsa, serta artis Baim Wong yang sama-sama pendukung Bapak Prabowo Subianto. Story saya jadi berita kan, jadi naik kemana-mana. Kalau dari timnya Bapak, alhamdulillah aman aja. Yang kalangan-kalangan itulah ya mungkin mereka pokoknya begitulah. Saya nggak mau diwawancara untuk urusan-urusan yang begitu. Nggak usah ke rumah, karena ini ujar sayanya nggak apa-apa. Saya sudah melupakan. Aziza baik sekali, dia kan duduk di sebelah ngobrol. Kalau Aziz suaminya juga ngobrol. Saya nggak suka bergeng-gengan sih. Maksudnya saya mau main sama siapa aja lah. Yang penting tidak merugikan, bisa membawa kita lebih ke hal yang lebih positif. Nikita Mirzani mengaku ia hanya mengatakan dan menceritakan apa yang memang sebenarnya ia lihat di tempat kejadian. Meski begitu, Nikita Mirzani mencoba memaklumi para selebritis yang mencari muka dengan Bapak Prabowo Subianto karena menurutnya mungkin mereka memang ada kepentingan di situ. Untuk saat ini, Nikita Mirzani mengaku ia lebih suka berkumpul dan lebih nyaman bareng-bareng dengan sahabat-sahabatnya saja. Yang menurutnya, dengan mereka inilah Nikita Mirzani bebas membicarakan berbagai hal. Itu sudah saya sampaikan, itu yang terjadi, itu yang saya rasakan. Namanya orang punya kebutuhan masing-masing, ya mungkin mereka begitu ya karena ada kepentingan. Saya juga nggak tahu gitu apa yang mereka aja yang tahu. Makanya saya lebih suka main sama sahabat-sahabat saya aja lah, paling pure, paling setia, saya senang selalu ada, tidak ada kepentingan juga. Ya, mungkin kalian nggak ada di situ, jadi kalian tidak bisa merasakan. Aku mah sabar, nggak ada masalah. Baim ngobrol, karena kita juga kan ada project film bareng. Baim aja kemarin tuh sempat linglung juga nih. Gitu. Ya itulah pembahasan kita kali ini tentang Nikita Mirzani. Kalau gitu sebelum aku pamit, aku mau ingetin kalian untuk follow akun Instagramku di @opung_sg. Jangan lupa juga untuk subscribe ya yang belum subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk di komen, like, dan di share video-video yang ada di channel ini. Kalau gitu aku Opung SG mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.